Halo, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kelas 10 di bab 4 mengenai hikayat. Nah, di sini kita akan mengulas mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam hikayat. Apa saja sih unsur-unsur yang terdapat di dalam hikayat? Silakan disimak. Berbicara tentang unsur-unsur hikayat, ternyata unsur hikayat sama dengan unsur novel dan cerpen. Kenapa, Bu? Karena mereka sama-sama karya sastra yang berbentuk prosa. Artinya apa? Berisi mengenai cerita yang di dalamnya ada tokoh dan permasalahan. Nah, itu adalah karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam hikayat. Ada dua unsur pembangun hikayat, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita. Jadi, kedua unsur tersebut masih memiliki bagian-bagian lagi. Jadi, kamu simak ya. Adapun unsur intrinsik terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah cerita. Jadi, kalau tema itu adalah dasar sebuah cerita. Nah, berbeda halnya dengan judul. Kalau judul itu gambaran isi dari teks yang dibuat. Jadi, kalau dasarnya itu tema, kalau judul berdasarkan teks yang telah dibuat. Jadi sudah pasti ya, kalau tema bersifat umum atau luas, sedangkan judul bersifat khusus ataupun sempit. Nah, yang kedua yaitu latar. Latar di dalam sebuah hikayat terbagi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa. Di mana tempatnya? Apakah di rumah, di gua, ataupun di mana saja? Nah, itu merupakan tempat. Sedangkan latar waktu adalah waktu. Kapan terjadinya suatu peristiwa? Apakah pagi, siang, malam, subuh? Nah, itu merupakan waktu. Sedangkan suasana adalah bagaimana penggambaran peristiwa tersebut. Bagaimana suasana yang digambarkan di dalam cerita tersebut. Nah, ini merupakan latar. Yang ketiga yaitu alur. Alur sama halnya dengan novel atau cerpen. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Alur di dalam sebuah hikayat itu ada beragam ya, ada alur maju, alur mundur, atau alur berbingkai yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau alur maju itu dikisahkan dari dia lahir sampai dia mati, ada tahap demi tahap secara maju. Sedangkan alur mundur dikisahkan sekarang kembali ke masa lampau, ke masa lalunya. Sedangkan alur berbingkai di dalam sebuah cerita ada cerita lain. Nah, itu dinamakan alur berbingkai. Seperti contoh hikayat Indra Bangsawan yang sudah pernah saya jelaskan mengenai alurnya ya. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu tokoh. Di dalam sebuah hikayat sama halnya dengan novel ataupun cerpen. Pastinya di dalamnya ada tokoh ya. Ada tokoh tambahan, ada tokoh utama. Tokoh utama seperti apa, Bu? Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul di dalam sebuah hikayat. Adapun ciri-ciri dari tokoh utama yaitu yang pertama paling banyak muncul di dalam cerita. Yang kedua paling sering dibicarakan. Nah, yang ketiga yang menimbulkan permasalahan yang kecil menjadi besar. Nah, itulah ciri-ciri dari tokoh utama. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh pendamping, tokoh pelengkap yang melengkapi kehadiran tokoh utama. Nah, unsur selanjutnya yaitu sudut pandang. Apa arti sudut pandang, Bu? Sudut pandang adalah cara pengarang untuk menempatkan dirinya ke dalam sebuah cerita.
Tetapi di dalam sebuah hikayat, sudut pandang adalah pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh si pencerita. Nah, di sana ada pusatnya. Kalau misalnya kamu menyampaikan suatu cerita kepada kawan kamu, nah di sini kamu akan menggunakan sudut pandang seperti apa? Sudut pandang seperti apa? Apakah aku atau dia? Nah, di sini pastinya kamu menggunakan sudut pandang yang artinya cara pengarang atau cara pembicara menyampaikan isi cerita atau cara pembicara menempatkan posisinya ke dalam cerita yang disampaikan kepada mitra bicaranya. Nah, itu merupakan sudut pandang. Unsur selanjutnya yaitu amanat. Amanat apa, Bu? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, di sini biasanya amanat disampaikan melalui dua cara, yaitu tersirat dan tersurat. Tersirat apa, Bu? Tersirat itu adalah tidak tertulis tetapi ada. Sedangkan tersurat adalah tertulis, sehingga kita bisa mengetahui secara langsung, oh ini loh amanat dari cerita tersebut. Nah, itu maksud dari amanat. Nah, unsur selanjutnya yaitu gaya. Gaya bahasa di sini adalah kata yang digunakan untuk mempercantik kalimat. Jadi, di dalam sebuah cerita, baik itu novel, cerpen maupun hikayat, pasti di dalamnya terselip oleh gaya bahasa atau kita kenal dengan nama majas. Ada banyak jenis majas yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Nah, tentunya di dalam hikayat tersebut akan diselipkan beberapa jenis majas. Nanti akan kita bahas di kaidah kebahasaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerita. Adapun beberapa jenis unsur ekstrinsik yaitu latar belakang si pengarang, seperti latar belakang agama, adat, budaya, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, unsur ekstrinsik juga terdiri dari beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat, seperti nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, moral, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan nilai, saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai unsur yang terdapat di dalam hikayat. Nah, kalau kamu suka dengan video pembelajaran ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share ke sosial media kamu, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan. Terima kasih.